Hai, terima kasih udah klik video ini. Kisah nyata kita hari ini beneran sangat disturbing dan bisa bikin kamu nggak nyaman. Jadi buat yang belum cukup umur, pertimbangkan lagi ya sebelum melanjutkan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, kalau kamu adalah penggemar storytelling horor, kriminal, dan misteri, kamu sudah ada di channel yang tepat. Jadi langsung aja tekan tombol like dan subscribe-nya untuk selalu dapat upload terbaru dari sini. Oke, kita mulai. Pada tanggal 10 Juni 1912, keluarga Moore sedang tidur nyenyak di rumah mereka di jalan yang tenang di Villisca, Iowa, Amerika. Joe dan Sarah Moore, ayah dan ibu dari keluarga itu, tidur di kamar mereka di lantai atas. Keempat anak mereka tidur di kamar lain di ujung lorong. Selain keluarga Moore, ada dua anak lain, yaitu dua perempuan bersaudara Stillinger yang tidur di lantai pertama. Mereka di situ sebagai tamu. Tanpa mereka sadari, ada seorang pria asing yang telah menyelinap masuk ke rumah saat mereka pergi ke gereja. Pria itu bersembunyi di loteng sambil merokok dan membawa sebuah kapak. Setelah tengah malam, saat dia merasa semuanya aman, dia perlahan buka pintu kecil loteng dan berjalan keluar menuju lorong di lantai 2. Dia bawa kapak di tangan kirinya dan berjalan perlahan ke ujung lorong melewati kamar anak-anak. Pria itu masuk kamar utama, berdiri di samping Joe, lalu mengangkat kapaknya tinggi-tinggi hingga ujungnya bahkan menyentuh langit-langit. Dengan keras, dia menurunkan kapak ke wajah Joe berkali-kali sampai Joe tidak lagi tampak seperti manusia. Saat itu, Sarah mulai terbangun, melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang terjadi. Sang pembunuh itu kemudian beralih ke sisi lain tempat tidur dan berdiri di atas Sarah. Dengan bagian belakang kapak, jadi bukan sisi tajamnya, dia pukul kepala Sarah berulang kali sampai wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Setelah itu, pembunuh tersebut dengan tenang menarik selimut dan menutupi wajah Joe dan Sarah yang telah meninggal. Lalu dia keluar ke lorong dan masuk kamar anak-anak. Satu persatu dia angkat kapak dan jatuhkan ke kepala masing-masing anak. Setelah mereka semua meninggal, dia juga menarik selimut dan tutupi wajah mereka. Sang pembunuh kemudian turun ke lantai pertama di kamar tamu di mana dua bersaudara yang perempuan Stillinger itu tidur. Sama seperti yang lain, dia angkat kapak, dia turunkan berkali-kali ke kepala dua gadis itu. Setelah mereka tewas, dia juga menutup mereka dengan selimut juga. Setelah menghabisi semua orang di rumah, pembunuh itu kembali ke atas, ke kamar utama. Dia berdiri di samping tempat tidur Joe dan Sarah lagi, dan tanpa alasan yang jelas, dia mulai memukuli tubuh mereka berulang-ulang dengan kapaknya, meskipun sudah jelas mereka meninggal. Setelah itu, dia mulai membersihkan jejak-jejaknya. Dia ambil beberapa pakaian dari lemari dan kain yang belum dipakai, lalu menutup semua jendela dan pintu dengan kain supaya nggak ada yang bisa melihat ke dalam. Dia bahkan juga menutup semua cermin, meskipun sampai sekarang nggak ada yang tahu kenapa dia melakukan itu. Setelah semua tertutup, dia masuk ke dapur, masak makanan untuk dirinya sendiri, tapi dia nggak makan apapun. Dia bersihkan kapaknya dan dia taruh di dinding di lantai pertama. Lalu dia isi mangkok dengan air, cuci tangan berdarahnya, dan meninggalkan mangkok air yang penuh darah itu di meja dapur. Dengan anehnya, dia juga ambil beberapa potongan besar daging asap dari dapur dan menaruhnya di lantai di sebelah gantungan kunci. Beberapa orang berpikir mungkin ini bagian dari ritual aneh, tapi sampai sekarang tetap nggak ada yang tahu alasan pastinya itu apa. Setelah itu dia mengambil kunci dari rumah, keluar, mengunci pintu dari luar dan menghilang. Itu aja. Keluarga Moore biasanya dikenal sebagai keluarga yang ceria, penuh suara anak-anak yang berlarian di sekitar rumah. Tetangga mereka sangat dekat, jadi keesokan paginya ketika tidak ada satupun anggota keluarga Moore ini yang terlihat keluar untuk kegiatan pagi, mereka sekitar jam 7, tetangga mulai curiga. Mereka datang, ketuk pintu rumah keluarga Moore, tapi tidak ada jawaban. Mereka lihat kain menutupi jendela, jadi mereka nggak bisa ngintip ke dalam rumah. Lalu salah
satu saudaranya Joe dipanggil ke rumah itu dan dia datang bawa kunci untuk membuka pintu. Begitu masuk, dia langsung melihat tubuh dua perempuan bersaudara Stillinger dan langsung merasa mual. Kemudian dia keluar untuk panggil polisi. Polisi datang dan menemukan pemandangan yang mengerikan di seluruh rumah. Meskipun mereka mendapatkan senjata pembunuhan para korban dan banyak bukti yang bisa dianalisa, mereka tidak berhasil menemukan pelakunya. Sampai sekarang kita masih nggak tahu siapa yang melakukan pembunuhan ini. Rumah tempat terjadinya peristiwa ini tidak mengalami perubahan apapun sejak tragedi itu terjadi. Jadi ada orang yang kemudian beli properti tersebut dan menjaganya justru agar tetap seperti aslinya sebagai objek wisata. Sampai hari ini orang-orang bisa mengunjungi Villisca X Murder House ini, menginap semalam di sana seperti uji nyali begitu, dan kemudian mengunjungi lokasi yang masih sama seperti saat terjadinya pembunuhan ini. Banyak yang percaya rumah itu berhantu. Dan pada tahun 2014, seorang pengunjung yang menginap tiba-tiba bahkan seperti kerasukan dan melukai dirinya sendiri dengan pisau. Pengunjung tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit dan dia tetap tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Insiden ini semakin menambah legenda bahwa rumah Villisca X Murder itu bisa menyebabkan orang menyakiti dirinya sendiri. Terima kasih udah dengarkan ceritanya sampai selesai. Dan kalau belum, jangan lupa subscribe ke channel ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan cerita lain yang aku unggah tiap minggunya. Tolong tulis juga komenmu tentang video ini dan saran kamu untuk cerita berikutnya. Oke? Sampai ketemu di video berikutnya.